yang sangat jauh berbeda. Nah, bagaimanakah akhir kisah Soyeon dan para pembulinya? Siapakah yang selalu menjadi penyelamat untuk Soyeon dan membalas dendam atas apa yang teman-teman Soyeon lakukan? Let's see! Begini ceritanya. Scene awal film memperlihatkan seorang gadis sedang berlari ketakutan di tengah hutan. Dia berlari di gelapnya malam sambil menoleh ke arah belakang. Dia pun akhirnya terpeleset dan jatuh di anak tangga. Dengan wajah penuh luka, gadis itu lalu meminta tolong dan berkata lirih, 아무도 없어요. Gadis itu bernama Soyeon, seorang siswi berusia 16 tahun yang kerap dibuli oleh teman-teman sekolahnya. Soyeon hidup seorang diri, lantaran ibunya sudah meninggal dan ayahnya sedang bekerja di luar negeri. Di rumah sakit, Soyeon mulai tersadar dan dia nampak bingung. Lalu seorang polisi mendatanginya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun dia hanya diam karena trauma atas kejadian itu. Tak lama kemudian, guru sekolah Soyeon datang untuk menjenguknya. Guru tersebut juga terlihat membawa beberapa orang tua murid. Ternyata mereka adalah orang tua dari tersangka tindak kekerasan yang dialami oleh Soyeon. Polisi berkata bahwa anak-anak mereka membawa Soyeon ke arah gunung dan semuanya terekam CCTV. Namun para orang tua membela bahwa anak mereka tidak bersalah karena tidak ada bukti kuat yang memperlihatkan tindak kekerasan tersebut. Salah satu orang tua juga berkata jika memang anaknya adalah pelakunya, dia akan mengakhiri semua masalah itu dengan berdamai dan memberikan kompensasi. Esok harinya guru Soyeon mengabarkan berita itu kepada kepala sekolah. Tapi bukannya peduli, si kepala sekolah ini memilih mengabaikan kasus itu dengan alasan untuk menjaga reputasi sekolah. Polisi yang mencoba menghubungi ayahnya di luar negeri ternyata juga tidak membuahkan hasil. Ayah Soyeon tidak banyak berkomentar. Bahkan dia tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan putrinya itu. Kontribusinya hanyalah sebatas materi dan akomodasi yang dia siapkan untuk Soyeon. Ayah Soyeon memang kaya raya, tapi bukan itu yang diharapkan Soyeon di saat-saat seperti ini. Soyeon yang merasa sangat putus asa dengan semua penderitaannya, akhirnya mencoba bunuh diri dengan melilitkan kabel infus ke lehernya. Tiba-tiba seorang wanita misterius datang untuk menghentikan Soyeon. Dia mengakui dirinya sebagai Kang Il-yong, seorang guru konseling yang diminta polisi untuk menangani kasus Soyeon. Il-yong menanyakan masalah Soyeon dan terus membujuknya agar dia mau bercerita. Karena hanya dengan begitulah semuanya bisa diatasi. Namun perasaan trauma seakan menghalangi Soyeon untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Il-yong lalu menitip pesan untuk tidak mati kepada Soyeon, karena dia akan datang lagi untuk membantunya. Di malam itu Soyeon bermimpi dia berlari di hutan yang gelap dan menemukan dirinya yang sudah mati. Saat dia terbangun dari mimpi buruknya itu, Soyeon seketika merenungkan perkataan Il-yong yang akan kembali dan membantunya. Keesokan harinya, seorang gadis datang menemui Soyeon di rumah sakit. Dia adalah Gyujin, sosok pembuli Soyeon yang sudah melukainya di malam itu. Soyeon hanya diam karena ketakutan. Dia tidak berkata sepatah kata pun saat Gyujin memberikannya seragam sekolah baru. Gyujin mengancam Soyeon agar tidak melaporkan kasus itu kepada polisi. Gyujin lalu pergi saat seorang suster datang ke ruangan Soyeon. Tanpa dia sadari, Il-yong sudah menunggu di luar kamar dan mendengar semuanya. Akhirnya Soyeon pulang ke apartemennya dengan diantar oleh Il-yong. Dia juga menawarkan diri untuk menemani Soyeon jika merasa kesepian. Walaupun sempat ditolak, Soyeon akhirnya menerima Il-yong dan bertanya kenapa dia mau membantunya. Il-yong menyadari bahwa Soyeon sangat membutuhkan sosok orang dewasa yang bisa memahami kondisinya saat ini. Esoknya, Il-yong menemani Soyeon berjalan-jalan di sekitar permukiman warga. Saat itu Soyeon sekilas melihat seseorang yang dia kenal, lalu dia pun mengejarnya. Il-yong yang mengikutinya, tanpa sengaja dia lebih dulu berpapasan dengan orang itu. Il-yong sangat terkejut melihatnya. Orang itu tampak terlihat sangat mirip dengan Soyeon. Ternyata dia adalah kembaran Soyeon yang sudah lama terpisah. Gadis ini bernama Jungyeon. Jungyeon memiliki sifat yang kasar dan tidak ragu untuk melakukan tindak kriminal. Hal itu sangat berbanding terbalik dengan Soyeon. Soyeon tidak menyangka bisa bertemu lagi dengan saudara kembarnya setelah ibu mereka dinyatakan meninggal. Namun Jungyeon sama sekali tidak terkejut. Bahkan dia tidak peduli dengan status persaudaraan tersebut.
Jungyeon pun lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Malam itu Soyeon bercerita pada Il-yong bahwa orang tuanya bercerai saat ibunya sedang hamil. Setelah mereka berumur 4 tahun, ibu Soyeon terpaksa memberikannya kepada sang ayah karena tidak sanggup menanggung beban ekonomi. Soyeon berusaha memahami itu dan menerima semuanya hingga saat ini. Setelah ibu mereka meninggal, Soyeon berusaha mencari kembarannya namun tidak pernah berhasil. Keesokan harinya, Il-yong mencari Jungyeon dan membuntutinya saat dia pergi ke toko kosmetik. Jungyeon mencuri sebuah lipstik di toko itu dan Il-yong mengetahuinya. Setelah mengikutinya dari belakang, Il-yong lalu menghampiri Jungyeon dan memperkenalkan dirinya. Il-yong menceritakan kasus pembulian yang dialami oleh Soyeon. Dia lalu meminta bantuan Jungyeon untuk mengatasi kasusnya tersebut. Namun Jungyeon menolak, karena dia tidak peduli bahkan tidak mau memahami posisi saudara kembarnya tersebut. Il-yong terpaksa mengancam Jungyeon dengan kasus pencurian yang baru saja dia lakukan di toko kosmetik tadi. Il-yong juga menawarkan uang sebagai imbalan jika dia mau membantu. Tapi karena merasa tidak ada pilihan lain, Jungyeon terpaksa mau mengikuti kemauan Il-yong. Malamnya Jungyeon dibawa ke apartemen milik Soyeon. Il-yong memintanya untuk tinggal di apartemen selama rencana berlangsung. Rencananya Jungyeon disuruh menyamar sebagai Soyeon dan masuk ke sekolah seperti biasanya. Tapi Jungyeon menolak rencana itu karena dia tidak mau memainkan peran sebagai saudaranya di sekolah. Il-yong menjelaskan bahwa rencana itu hanya sementara karena Soyeon akan segera dipindahkan. Tapi sebelum itu terjadi, Il-yong berharap bahwa para pembuli itu menerima ganjaran atas apa yang mereka perbuat. Tapi Jungyeon tetap tidak tertarik dan akhirnya pergi meninggalkan apartemen. Sesampainya di lantai bawah, Jungyeon mendapat kiriman sebuah video dari Il-yong. Dia pun sangat terkejut karena ternyata itu adalah video rekaman kekerasan yang menimpa saudara kembarnya. Jungyeon pun kembali dan memutuskan untuk menghukum para pembuli itu. Keesokan harinya Jungyeon pergi ke sekolah dengan gaya dan kepribadiannya sendiri. Hal itu cukup mengejutkan siswa lain terutama teman di kelasnya. Saat Jungyeon duduk di bangkunya, tiba-tiba Gyujin datang dan mulai mengganggunya seperti biasa. Ketika Gyujin tertawa, Jungyeon langsung tahu bahwa dia adalah pelakunya. Jungyeon lalu menunjukkan video rekaman tersebut. Terkejut karena video itu ada padanya, Gyujin langsung marah dan menyerang Jungyeon. Namun sayang dia menghadapi orang yang berbeda saat itu. Jungyeon bangkit dan menampar Gyujin hingga terjatuh. Jungyeon menarik rambutnya dan menamparnya sekali lagi. Sambil tersenyum, Jungyeon mencekik Gyujin dan merekamnya. Teman-teman lainnya hanya diam karena takut dengan perubahan yang tidak terduga itu. Tiba-tiba guru sekolah datang dan menghentikan keributan itu, lalu membawa mereka berdua ke ruangan guru. Guru sekolah mempertanyakan kejadian itu, di mana dia mengira Jungyeon adalah Soyeon. Namun Jungyeon hanya tersenyum, lalu dia meminta Gyujin untuk memikirkan kejadian malam itu dan merenungkannya. Jika tidak, dia akan membalasnya lebih dari apa yang telah dia lakukan pada Soyeon. Gyujin lalu pergi meninggalkan ruangan, sementara Jungyeon tetap ditahan. Jungyeon menyadari bahwa guru itu menutupi kasus pembulian yang menimpa Soyeon. Dia juga menjelaskan bahwa tindakan gurunya itu tidak akan menyelesaikan masalah. Sepulangnya ke apartemen, Jungyeon memberikan rekamannya saat mencekik Gyujin di sekolah. Soyeon merasa sedih melihat video tersebut karena bukan itu yang dia harapkan. Membalasnya dengan kekerasan menandakan bahwa itu tidak ada bedanya dengan para pembuli. Il-yong mengetahui tindakan kekerasan itu dan dia tidak mempermasalahkannya. Tapi yang dia inginkan dari rencana itu adalah permintaan maaf dari pelaku. Karena mungkin hal itulah yang bisa menyembuhkan Soyeon dari traumanya. Keesokan harinya di sekolah, para pembuli itu tidak berani lagi mengganggu Jungyeon. Bahkan terlihat Jungyeon meledek mereka saat pulang sekolah. Di malam hari, Jungyeon membawa barang-barang yang baru saja dia beli dari hasil usahanya mengikuti rencana Il-yong. Dia juga membelikan hadiah untuk Soyeon, karena ternyata hari itu adalah hari ulang tahun mereka. Soyeon hanya bisa membalasnya dengan sebuah kue dan berkata bahwa dia tidak pernah merayakan ulang tahun sebelumnya. Di sini terlihat Soyeon cukup bahagia dengan perayaan sederhana itu. Keesokan paginya, Soyeon pergi ke sekolah seorang diri meninggalkan Jungyeon yang masih tertidur. Saat di sekolah, dia melihat gurunya berlari ke ruang kepala sekolah dengan panik. Lalu Soyeon mendengar percakapan mereka dari luar. Dan ternyata ibu Gyujin lah yang meminta kepala sekolah untuk menutupi kasus pembulian itu. Dia takut jika putrinya benar-benar terlibat dalam kasus tersebut. Ibu Gyujin nampaknya orang yang berpengaruh karena kepala sekolah begitu menghormati dan menurutinya. Karena hal itulah kepala sekolah memutuskan untuk mengeluarkan Soyeon dari sekolahnya.
Soyeon nampak terkejut mendengar hal itu. Dengan sedih dia lalu berlari menuju ke toilet. Gyujin yang melihat Soyeon dalam kondisi seperti itu, ia pun mulai berani untuk menyakitinya lagi. Setibanya di apartemen, Soyeon tiba-tiba pingsan dengan tubuh yang basah kuyup. Menyadari itu adalah perbuatan Gyujin, Jungyeon marah dan pergi dari apartemen untuk membalas perbuatannya. Jungyeon menelpon Gyujin dan mengancamnya dengan video rekaman sebelumnya. Dia meminta Gyujin untuk datang ke gunung yang sama tempat di mana dia menyiksa Soyeon. Jika tidak, dia akan mengekspos video itu kepada guru, polisi, dan juga media. Gyujin yang tidak punya pilihan lain akhirnya datang ke gunung itu seorang diri. Tiba-tiba Jungyeon menyambutnya dengan pukulan keras, lalu mengikatnya saat dia tidak sadarkan diri. Jungyeon merekam beberapa video yang sangat sensitif dari Gyujin untuk disebarkan ke grup kelas. Tidak berhenti di situ, Jungyeon juga menakuti akan menyiram wajah Gyujin dengan air keras. Jungyeon menegaskan bahwa Gyujin harus merenungkan perbuatannya selama ini. Lalu Jungyeon memberi kesempatan Gyujin untuk berlari dan dia akan mengejarnya. Jika berhasil lari dari kejaran itu, Jungyeon berjanji akan menghapus videonya tadi dan melupakan semuanya seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Gyujin pun berlari ketakutan, dan dia terjatuh sama seperti yang dialami Soyeon pada malam itu. Namun tiba-tiba Soyeon datang dan memohon kepada saudaranya untuk menghentikan perbuatannya. Soyeon berusaha menolong Gyujin karena bukan itu yang dia harapkan selama ini. Namun Jungyeon tetap menghalanginya, mengingat Gyujin juga pernah melakukan hal yang sama kepadanya. Ilyong pun segera datang ke tempat itu. Dia meminta Jungyeon menghentikan tindakan berlebihannya. Ilyong kemudian menelpon polisi dengan identitas lain dan berkata bahwa ada kecelakaan di gunung malam itu. Gyujin akhirnya berhasil ditemukan dan dia dibawa ke rumah sakit dalam kondisi pingsan. Ibunya yang mengira kalau itu adalah perbuatan Soyeon, lalu melaporkannya kepada polisi. Polisi yang menangani kasus itu pun dibuat bingung karena Soyeon yang mereka tangkap berbeda dari sifat aslinya. Ketika Jungyeon diinterogasi, Ilyong juga datang ke dalam ruangan. Tapi anehnya tidak ada satupun di antara polisi yang menyadari keberadaannya. Semua mata hanya tertuju pada Jungyeon. Karena tidak ada bukti, Jungyeon terpaksa dibebaskan untuk sementara. Sosok Ilyong pada saat itu juga pergi dan tidak pernah kembali. Jungyeon yang keluar dari kantor polisi tiba-tiba diserang oleh ibu Gyujin. Ketika polisi memisahkan mereka berdua, ibu Gyujin bertanya kenapa Jungyeon menyerang putrinya. Tapi Jungyeon mengelak dan berkata bahwa dia hanya mengajaknya pergi ke suatu tempat. Ketika polisi terus menyebutnya dengan nama Soyeon, Jungyeon pun mulai marah dan mengakui penyamarannya. Dia berkata bahwa Soyeon yang mereka cari sebenarnya ada di rumah dan masih takut karena trauma. Jungyeon yang sudah tersulut emosi berkata bahwa dia akan membunuh para pembuli saudaranya. Ketika ibu Gyujin bertanya siapa yang menyuruhnya, Jungyeon menjawab bahwa guru konselinglah yang sudah merencanakan semuanya. Polisi menjadi semakin bingung karena mereka tidak bisa menemukan informasi apapun tentang guru konseling yang disebutkan oleh Jungyeon. Pihak polisi mencoba menemui Soyeon di apartemen, tapi ternyata dia tidak ada di sana. Di saat yang sama, Gyujin yang pingsan di rumah sakit akhirnya sudah sadarkan diri. Sepertinya dia menerima karmanya dan mulai menjadi gila. Dia meracau dan berkata bahwa Soyeon berbicara sendiri saat menyerangnya. Mendengar hal itu, polisi mulai menyadari bahwa Soyeon sebenarnya memiliki kepribadian ganda. Kenyataannya, Jungyeon dan Ilyong sebenarnya adalah dirinya sendiri. Setelah Soyeon disiksa di hutan pada malam itu, dia mengalami kecemasan psikologis dan mulai berhalusinasi. Soyeon tidak pernah ditolong oleh guru konseling karena dialah yang melakukannya sendiri. Soyeon juga tidak pernah memiliki saudara kembar, karena dialah yang memanggilnya sendiri. Semua itu muncul karena hasrat yang kuat di dalam dirinya. Soyeon ingin menjadi sosok yang kuat dan pemberani untuk melawan penindasan. Maka muncullah kembarannya yaitu Jungyeon. Soyeon berharap ada orang yang sama sepertinya, yang bukan hanya sekedar mengetahui tapi juga bisa memahaminya. Maka muncullah guru konseling Kang Ilyong. Soyeon pergi dan menyelesaikan masalahnya sendiri setelah membalaskan dendam pada Gyujin di malam itu. 그렇게 살고 싶어 하면서 죽어가는 거니까. Waktu pun berlalu. Terlihat Soyeon berada di bandara dan ditemani Ilyong dalam imajinasinya. Sebelum pergi ke tempat yang jauh, dia mengungkapkan impiannya untuk menjadi guru konseling yang baik sama seperti Ilyong. Namun faktanya, bukan itu yang sebenarnya terjadi. Di akhir film kita ditunjukkan pada kenyataan yang sangat tragis. Ternyata Soyeon sudah meninggal tidak lama setelah dia meminta tolong di hutan malam itu. Semua cerita itu adalah khayalan Soyeon saja, saat ia sedang sekarat di tengah hutan sebelum ia meninggal.